Tes. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum min khairat ma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita akan lanjutkan kajian Tuan Guru Alexandria, aforisma sufisme atau hikam al-Athaiyah. Saya akan membaca 3 syarah ya, tapi mungkin tidak semua saya baca teks Arabnya, yakni 4 bahkan. Syekh Ibnu Ajibah, Imam Az-Zarruq, ini mursyid yang ke-5 dalam tarekat Syadziliyah. Juga ini yang saya bawa syarah Imam Asy-Syarqawi dan Syekh Ibnu Ibad Ar-Rundi. Imam Syarqawi ini adalah muridnya Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni, guru beliau Syekh Aitim Rosi, gurunya lagi Abdullah bin Salim Al-Bisri, Muhammad bin Allah Al-Babili, Abin Najam Salim, Muhammad As-Samiduri, Najm Muhammad bin Ahmad Al-Waiti, gurunya lagi Syekh Islam Zakaria Ansori, gurunya lagi Al-As Abdul Rahim bin Al-Farrad, gurunya lagi Taj Abdul Wahab bin Ali Asuki, dari Ali bin Abdul Kafi Asuki, dari Syekh Muhammad bin Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Pada hikmah yang ketiga, ini sudah jeda lama sekali Mas Ali ya, sudah mungkin 8 bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himam, cita-cita, hasrat, keinginan yang menggebu-gebu. Sawabiq ya. Himam ini dari kata himmah. La takhriq. Takhriq ini maknanya membakar. Tidak akan pernah mampu membakar, memadamkan, menembus dinding-dinding takdir. Kata Imam Asy-Syarqawi, hikmah ini, aforisma ini, hadhil hikmah kat ta'lil, ini menjadi alasan, menjadi argumentasi lima qablaha bagi hikmah sebelumnya yang sudah kita baca, yakni iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Hikmah terdahulu kita sudah membahas, ada orang-orang yang oleh Tuhan itu diposisikan dalam makom atau kedudukan asbab. Asbab ini hukum kausalitas. Kalau mau kaya ya kerja, kalau mau pinter belajar, kalau mau punya anak ya nikah, ya mengadopsi juga bisa. Ada juga orang-orang yang sampai di level tajrid tetapi kadang-kadang menginginkan asbab. Dia sudah intim mesra sekali dengan Tuhan tapi masih ingin terpesona ya, cawe-cawe oleh kehidupan dunia. Oleh karena itu hikmah berikutnya adalah sawabiqul himam. Qala, beliau berkata, iradatuka ayyuhal murid, keinginanmu wahai murid. Kita ini kan murid, pribadi yang memiliki iradah, menghasrati Tuhan. Maka kita disebut murid. Istilah lain dalam kosmologi tasawuf, dalam dunia sufisme, kadang disebut salik, orang yang menempuh perjalanan spiritual. Karena spiritualitas ini nilai, maka bentuk lahiriahnya boleh bekerja, boleh mengajar, berdagang, apa saja, tapi perjalanan batin ya, inner journey. Selama perjalanan kita ini wahai murid, khilafu ma aradahu maulaka, tidak sama atau berseberangan, bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, maka tidak ada manfaat sama sekali. Pertanyaannya begini, kalau sekuat himmah kita, himmah ini kan ibarat kobaran api semangat, ia tidak akan pernah mampu
membakar sisi-sisi terluar dari takdir. Sebelum kita bicara takdir, kita himmah dulu. Kalau kita membuka Imam Az-Zarruq tadi, beliau mursyid yang kelima ya. Jadi dari Abdul Hasan Al-Asyadzili, muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, lalu Ibnu Athaillah, kemudian ini nanti Imam Az-Zarruq. Cita-cita atau tekad atau obsesi manusia itu tiga. Ada cita-cita yang lemah. Apa buktinya? Dia ingin kaya tapi tidak mau kerja. Maka dia makan keringat teman, makan keringat rakyat kalau pemimpin. Menghasrati sesuatu tapi tindakannya tidak mencerminkan hasratnya itu. Menginginkan A tapi ia tidak hanya berdoa saja, padahal bukti bahwa doa dikabulkan adalah tindakan. Jadi tindakan adalah pikiran yang bergerak, perbuatan adalah realisasi, tahqiq ya, atau tahqiq, pengejawantahan dari keinginan. Kalau tindakan kita tidak mencerminkan cita-cita kita, itu disebut himmah juga, tapi cita-cita yang lemah. Di atas itu ada cita-cita yang lebih tinggi, ya menengah lah, himmah yang menengah, yang ausat. Punya keinginan tapi malas-malesan, kadang semangat, kadang enggak, untuk mewujudkan keinginan itu. Yang paling tinggi adalah cita-cita yang paling tinggi, himmah al-ulia ya, yang paling tinggi adalah ini dicontohkan oleh Imam Az-Zarruq dua pribadi. Jadi satu pendosa, syirir, dukun misalnya, tukang sihir atau apa, di satu sisi, di sisi lain orang yang sangat rindu untuk bertemu Tuhannya. Ini sama-sama kuat keinginan. Nah, ini kan satu otokritik bagi kita, apakah kita berada di level cita-cita yang tekad kita lemah, menengah, atau sangat kuat. Bayangkan cita-cita yang sangat kuat saja tidak akan pernah mampu menembus dinding-dinding takdir. Baik, saya contohkan takdir itu begini. Misalnya ada motor merah itu, saya tidak sebut merek, itu dari pabrikannya sudah kecepatan maksimal 60 km per jam. Itu sudah ngotot itu. Sudah ngoyo itu ya. Bolehkah kita gunakan itu kecepatannya 20 km per jam? Boleh saja. Tapi batas takdirnya adalah 60 km per jam. Kalau Anda memacu 70 km per jam, itu tidak mungkin, sebab takdirnya, batasannya, ketentuannya, kapasitasnya hanya sampai 60 km per jam. Jadi oleh karena manusia tidak tahu takdir itu sampai di mana, maka tugasnya berusaha. Jadi seperti ruangan ini kita tidak tahu batasnya sampai di mana, ya kita coba saja sampai batas kemampuan kita, itu takdir itu. Ada lagi di sebelahnya misalnya motor apalah, yang sebelah sana itu kelihatannya lebih kencang itu, misalnya kecepatan maksimal 120 km per jam, atau motor balap lah 300 km per jam. Boleh enggak kita gunakan 40 km per jam? Boleh saja. Nah, bagaimana kita tahu takdir itu? Sekurang-kurangnya bisa kita uji dengan dua hal. Misalnya berupaya, berusaha, ini kan intinya upaya apapun kalau kita tidak melibatkan Tuhan di situ gagal. Maka nanti hikmah berikutnya itu kita disarankan oleh mu'alif pengarang ini untuk beristirahat, arih nafsaka ya. Sudah tidak usah ikut campur apa yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Pendekatannya begini, kita ini kan hamba, kita ini buruh. Bisakah hamba ini ngatur majikan? Itu dia. Sama dengan main catur ya, bidak catur putih dan hitam. Bidak hitam ini menang. Tentu yang layak disebut pemenang bukan kuda, bukan pion, bukan benteng atau bukan menteri, tapi sosok atau pribadi atau zat yang menggerakkan yang menggerakkan itu catur itu. Nah, sementara itu. Kemudian pandangan kedua, pendekatan kedua untuk tahu takdir ini, di samping kita berusaha itu ya, dengan satu pendekatan bahwa kita ini hamba,
kita ini tidak punya kemampuan. Tapi jangan terjebak kepada majbur ya, jabariyah, tidak. Kita ini tidak punya kemampuan. Kita hanya punya hak guna pakai sementara dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Misalnya, orang pinter, ilmuwan, tetap saja ada batasnya itu. Karena manusia selain Tuhan itu terbatas. Ilmuwan, intelektual, batasnya di mana? Sepinter apapun ya, itu kalau lupa tiba-tiba bodoh dia. Tiba-tiba bodoh ya kalau lupa itu. Bahkan ilmuwan ini tidak pernah nampak gagah di hadapan perempuan. Jadi maka mencintai itu tidak usah terlalu ilmiah itu. Nah, jangan dipakai ya. Oke, saya teruskan sedikit. Ada idza kanat sawabiqul himam ay al-himamus sawabi. Kalau cita-cita yang tinggi, obsesi yang menggelora, yang menggebu-gebu saja, ay sari'atut taksir, yang lazimnya secara kasat mata ini sari'atut taksir, dampaknya instan fil asya, dalam segala sesuatu, wahya qawiyun nafas, kuatnya dorongan nafsu itu, allati tanfa'ilu, yang mangkus dan sangkil, yang efektif atau efisien ya. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi tanpa perkenan Tuhan. Kan manusia punya kehendak, manusia ini punya kuasa, ya itu pinjaman itu. Buktinya apa? Kalau betul bahwa manusia itu mampu menguasai dirinya, ketika tidur dia bahkan dikuasai oleh mimpi. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan jantung, paru-paru, dan bahkan hal-hal sederhana saja itu tidak mampu dikuasai olehnya. Apalagi untuk urusan takdir ya, ketetapan Tuhan ya. Kita tidak pernah makan rambut tapi tumbuh rambut, tidak makan kuku tumbuh kuku. Anak kecil itu tidak pernah ikut les atau kursus untuk cinta atau benci, tiba-tiba dia punya itu semua. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan memperkenankan kepada kita sebagai sumber daya untuk kita meraih tujuan-tujuan tertentu. Namun demikian, hal itu ada batasannya. Kemudian mengapa cita-cita atau tekad yang tinggi yang menggelora ini tidak mampu menembus dinding takdir? Hikmah ini apa sih tujuannya? Adalah tabrid. Pada halaman yang ke-6. Tabrid ini maknanya barod ya, mendinginkan. Tabrid narul haros al-musta'ilah. Mendinginkan api keserakahan. Jadi kalau kenyang, kalau perut itu ada batasannya, tapi kalau nafsu itu tidak ada. Kalau boleh milih, dia ingin jadi Tuhan itu ya. Kita ambil misalnya perilaku manusia, sikap manusia kepada takdir ini kan perintah agama. Kita kan diminta untuk berusaha. Pinter itu tidak wajib, yang wajib hanya belajar. Kaya itu tidak wajib, yang wajib itu kan hanya bekerja. Kul ya'mal ala syakilati. Ayo kamu semua bekerja sesuai bakat, kemampuan, kapasitas masing-masing. Nanti Tuhan yang menentukan itu. Kita menanam padi. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan panennya berapa, hanya kita punya perencanaan. Nah itu dia. Jadi kok itu ya, menumbuhkan rambut saja tidak bisa kok, apalagi menumbuhkan yang lain-lain itu. Nah pandangan ini atau teori inilah katakanlah sekurang-kurangnya akan memadamkan api keserakahan yang menggelora dalam diri kita di satu sisi. Di sisi lain, upaya manusia semaksimal apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mengalahkan takdir. Kalau di surat Waqiah itu, wa ma nahnu bimasbuqin. Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. Ya dengan cara apapun itu. Baik, itu teorinya. Sekarang kita coba implementasikan dalam kehidupan. Hidup itu kan ditandai dengan apa? Satu, dengan gerak, dengan pertumbuhan, kemudian mengindra, merasa, mengetahui. Lambat laun kita merasa memiliki diri kita sendiri.
lambat laun kita merasa memiliki tanah, aset, rumah dan sebagainya. Padahal kalau teorinya itu dibalik, kita ini kan tidak pernah punya tanah. Tanahlah yang memiliki kita. Buktinya apa? Kalau kita mati, tanah meminta kita kembali. Kita tidak pernah punya rumah sebenarnya, hanya hak guna pakai saja. Kalau mati atau kalau bercerai, ya bisa dimiliki suaminya, istrinya atau anak-anaknya. Jadi kita tidak pernah punya apa-apa sebenarnya. Alangkah keliru kalau kita menganggap itu milik kita. Yang kita punya kan yang kita perbuat atau tanaman-tanaman kebaikan lah di permukaan tanah itu. Nah, pandangan ini, cara ini bedanya cara berpikir ya. Kenapa manusia modern itu mengklaim dirinya modern, cepat lelah. Kemudian kan problem manusia itu kan ditandai dengan begini. Paruh baya ke bawah, half age paruh baya, ini pandangan ilmu jiwa ya, psikologi. Paruh baya ke bawah artinya umur 35 ke bawah. Ya umur 0 lah. Sejak dia balik lah katakanlah sampai umur 35. Ini tidak mutlak ya, tapi secara umum. Biasanya problem manusia itu sandang, pangan, papan. Tidak hanya papan ya, tapi isinya papan juga. Ya pasangan kita maknanya itu. Turonggo, itu kendaraan, tunggangan dan lain-lain. Itu problem 35. Maka kan ada selikur, rolikur, usia-usia itu loh. Itu maknanya kan kita lingguh ing kursi, duduk di kursi itu. Sudah mapan posisi kita. Tapi rolikur, telulikur, patlikur, setelah itu bukan limolikur, tapi selawe. Itu kata orang senang-senangnya lanang lan wedok itu. Senang-senangnya laki-laki dan perempuan. Tadinya usia kita itu 11 karena punya belas asih itu. Kemudian setelah itu 30, 40, 50, 50. Beda lagi istilahnya. Lalu suwita. Kan seharusnya 40, seharusnya 50 kan. Tapi tidak, 50. Itu kata orang senengnya kedunan. Sudah senang pakai kopiah, dia sudah mulai senang masjid itu. Jadi ini yang sudah senang masjid, senang ngaji ini mungkin usia fisiknya 30 tahun, tapi usia spiritualnya 50 tahun. Bisa dibedakan begini. Ada orang tua 60 tahun, tapi perilakunya kekanak-kanakan. Itu usia jasmani, usia fisiknya 50 tahun, 60 tahun, tapi usia rohaninya, usia spiritual, usia intelektualnya mungkin baru 2 tahun. Nah, itu patut dibedakan. Saya contohkan. Para wali misalnya, itu usia spiritualnya tidak mati-mati. Usia fisik, usia anatomi tubuhnya mungkin 60-70 tahun. Jasadnya sudah berkalang tanah, sudah wafat. Kali songonya ada yang 400, ada yang 500 tahun yang lalu. Tapi usia spiritualitasnya masih ada sampai sekarang. Semangatnya menyala, karya-karyanya masih bisa kita nikmati. Tatanannya, pesan-pesannya itu masih bisa kita. Iya kan? Misalnya itu kan tembang-tembang Macopat ya, dari Mbah Sunan Ampel ke Sunan Kalijogo, Sunan Giri dulu, lalu Sunan Kalijogo diteruskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya Raja Mataram yang ketiga. Pertama kan Panembahan Senopati ya, Ngaloko. Kemudian Danang Sutowijoyo itu loh, lalu anaknya Panembahan Hanyokrowati, lalu anaknya Sultan Agung. Ajaran para wali itu masih berdenyut sampai sekarang. Itu bukti bahwa usia spiritualitas mereka panjang. Meskipun usia jasadnya sudah mati, sudah tidak ada, sudah berakhir itu. Saya dalam temuan saya, syair lir-ilir itu ada 14 sebenarnya. Sementara. Saya tidak tahu, mungkin ada temuan yang lain. Yang populer kan lir-ilir, tandurio sulir, itu diteruskan itu oleh para wali berikutnya sampai nanti terakhir itu Sultan Agung. Ada bait yang saya suka itu begini, terusan lanjutannya lir-ilir itu. Rasa tuwuh seto bisa dadi sarana mblengket beda sing ana sastra gending karipta ngamut pitutur luhur lan budaya misuwur pitutur luhur budaya Jawi dadya pangiringira mugi dadya
pangiringiro, agama landesane manembah mring pangerane, kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat, titis jangkep sinerat. Rasa tubuh ini ajaran para wali. Rasa tubuh, rasa serba putih. Jadi ini kan tazkiyatun nufus, penjernihan jiwa, purification of soul. Rasa tubuh ya, tubuh seto, rasa. Kalau kita sudah putih, kalau kita punya alas, punya pikiran yang jernih, hati yang putih, itu kita bisa melengket beto sing ono, merekat warna apapun. Itu kebinekaan tadi. Oleh karena itu, sastro gending karipto. Sastro ini maknanya kitab suci. Orang-orang yang mempelajari kitab suci disebut sastri. Tempat di mana mereka belajar pesastrian atau pesantren. Kok tahu? Ya saya nulis buku tentang itu, Peradaban Sarung ya. Terbitan Kompas Gramedia 2 tahun yang lalu. Saya enggak promosi buku, enggak. Cuma ya karena dekat dengan para pedagang kadang begitu. Sastro. Mereka yang mempelajari sastro disebut sastri atau santri. Tempat di mana mereka belajar pesastrian atau pesantren. Kitab suci ya. Lalu gending. Gending ini kan kebudayaan, kesenian. Oleh karena itu, sastro dan gending itu karipto, tercipta. Kontennya isinya apa? Ngamut pitutur luhur, berisi petuah-petuah agung, ajaran-ajaran yang tinggi. Pitutur luhur budaya Jawi, budaya, budi itu maknanya akal, ya budaya Jawi ya. Akal, kalau saya sebut Jawi itu bukan hanya Jawa loh ya, tapi Nusantara itu memuat tentang keindonesiaan, wawasan Nusantara, wawasan Wiyata Mandala. Kalau zaman dulu P4 itu loh, zaman lama lah itu. P4 itu pedoman penghayatan dan pengenalan Pancasila. Kalau saya karena pria panggilan P36, pergi pagi pulang petang, perut perih, kepala pusing, pinggang pegel-pegel itu cari sendiri sampai P34 itu enggak apa-apa. Ngamut pitutur luhur budaya Jawi, mugi dadya pangiringiro. Semoga ini menjadi kurikulum bagi hidup kita, menjadi way of life, menjadi manhajul hayah. Agama landesane, pijakannya adalah agama, manembah mring pangerane, menyembah pada Tuhannya. Kabeh lampahing umat, semua perilaku manusia. Ini yang mau saya baca, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Ini yang saya bahas takdir, ini dia. Kabeh lampahing umat, semua perjalanan hidup manusia titis. Titis itu sangat akurat, jangkep itu lengkap, komprehensif, sinerat, sudah tersirat di Lauh Mahfud. Ini kan sebenarnya ajaran tingkat tinggi, tapi disampaikan kepada orang awam dengan gending tadi itu. Isinya sastro, hakikatnya, batinnya, lahirnya gending. Paham betul itu? Kalau enggak saya ganti versi mak-mak ngajinya ini, bukan versi anak muda lah itu. Jadi kontennya sastro, kitab suci, tapi bentuknya gending, bentuknya lagu-lagu, kesenian, kebudayaan. Nah itu dia. Maka semua perjalanan hidup manusia titis, jangkep, sinerat. Sudah sangat akurat, komprehensif, lengkap, sinerat dari kata serat. Sudah tertulis semua. Itu maknanya di Lauh Mahfud. Kalau mau mainan ayat Quran ya nun wal qalam yawma yasturun, sudah ada di semua di kolam itu. Nah, bahasa Quran kolamnya. Baik. Oleh karena itu saya teruskan tadi ya, nanti bisa ada tanya jawab. Kalau semua perjalanan hidup manusia itu kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat tadi itu, ya sungguh-sungguh kita yakini, maka hidup itu ringan. Kita sekurang-kurangnya akan punya dua hal. Satu, baik sangka pada Tuhan di satu sisi, dan semangat bekerja, berusaha di sisi lain. Karena tugas kita menanam, dan ini ajaran Nabi. Kalau besok ada pengumuman kiamat, bukan COVID ya, pengumuman kiamat, dan di tanganmu ada benih kurma, tanamlah. Ini betapa Islam mengajarkan optimisme. Baru diputusin pacar, cari tambang atau tampar itu kan, mau bunuh diri itu.
Itu pun pacarnya teman sebenarnya, bukan pacar dia sendiri. Naik ke atas pohon itu, loncat, nggak mati, talinya kepanjangan itu. Nah, kalau sudah punya baik sangka kepada Tuhan, hidup itu ringan. Ini sudah ada yang ngatur ini. Maka nggak usah kita ikut campur. Oleh karena itu, mari kita baca satu lagi hikmah yang keempat. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Kalau kita membaca term teks arih istirahatkan, berarti kan tadinya kita istirahat ini padanannya apa? Patron dari kata istirahat ini apa? Bahasanya anak kuliahan ya. Apa padanan katanya? Patron dari kata istirahat. Tadinya kita lelah, capek. Kenapa? Karena tadbir. Karena sok-sok ngatur sesuatu yang sudah diurus oleh Tuhan. Saya pengen punya mobil yang bannya tidak kempes-kempes, cor saja bannya itu. Dan kalau hujan tidak bisa basah, Pak, kasih plastik saja. Saya ingin punya istri yang tinggi, Pak, seperti tower misalnya, tahan banting, berarti cor itu tembok itu. Jadi dia mengatur sedemikian rupa, maka lelah, maka capek itu. Maka ada yang nanya kemarin karena di tempat kami sedang membangun pondok ya. Itu bagaimana Pak sampean bangun pondok? Enggak, saya enggak ikut-ikut bangun, tukang yang kerjakan itu. Nah, ghairuka ini maknanya Allah ya, sesuatu yang sudah diatur oleh Tuhan, enggak usah ikut campur itu. Jadi karena kita enggak tahu batas takdir kan, tugas kita berusaha. Bukan menentukan hasil, tugas kita menanam. Biarkan nanti alat tugas kita berbuat baik, mendaur ulang itu alam itu nanti itu. Ini harta benda saya, ini emas, apalah, ya punya aset-aset dan sebagainya. Saya ingin memiliki aset ini sampai ke akhirat. Boleh enggak itu? Itu kan sawabiqul himam, obsesi yang tinggi. Bisa. Saya mau naik pesawat terbang. Handbag saya kalau Anda pernah umroh ya atau ke luar negeri misalnya. Timur Leste lah minimal ya. Kalau Anda pernah ke luar negeri, handbag itu enggak boleh tas jinjing itu loh. Enggak boleh lebih dari 20 kilo. Kalau Anda saya harus bontot Pak bawa nasi? Nggak usah, di bandara sudah ada itu. Air semua sudah disediakan, ngapain repot-repot? Pak ini saya punya cangkul ini, nggak boleh itu. Masa bawa cangkul ya? Cangkul, arit, ungkal atau apa? Shinso ya, itu malah nggak boleh itu. Kalau semua aset-aset yang saya miliki ini ingin sampai ke tujuan, Anda usah dibawa. Anda cukup naik pesawat terbang saja. Sekarang ada jasa penitipan barang, titipkan saja. Paham maknanya Pak ya? Ya titipkan ke pesantren, ke sekolah, ke madrasah. Nanti panen di sana, karena tugas kita hanya menanam. Ini kalau cerdas ya, cerdas kepada nasib itu loh. Tapi kalau nggak cerdas, ya sok-sok ngatur itu. Maka redaksi yang dipilih oleh Tuan Guru Alexandria ini adalah arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Li amri dunyaka, untuk urusan dunia. Dunia ini terambil dari kata dana, maknanya rendah. Dunia ini lo rendah, sepele banget itu. Kok kita mau diperdaya oleh itu? Apalagi ditipu oleh sosmed, ya kan? Sosmed itu telah berpura-pura kepadamu, maka kau tidak perlu jujur ke sosmed itu. Ngapain? Kok mau dihapusi sosmed, dihapusi apalah, politik dan sebagainya. Nah, sudah ada yang ngatur itu. Tapi ini bukan makna kita tidak peduli loh ya, bukan. Jadi tasawuf ini kajian setelah syariat, setelah akidah. Itu versi Imam Ghazali. Jadi versi Imam Ghazali syariat dulu, baru akidah, baru nanti ke tasawuf ya. Jadi syariat dari Islam, iman ke ihsan. Kalau versi Imam Junaid enggak, akidah dulu ke syariat, tapi ujungnya sama, ke ihsan juga, ke tasawuf juga. Oke. Tadbir. Allah itu kan al-mudabbir ya. Manusia sok-sok ngatur itu tidak hanya pada urusan dunia. Tidak hanya merancang, ini kan di sini yang digaris bawahi kan urusan dunia kan ya. Dia mengatur dirinya, keadaannya, prestasinya bagaimana, merancang apa dan sebagainya. Oke. Manusia ini punya hak untuk memilih, menentukan, tapi manusia tidak berhak menentukan, memilih akibat yang ditimbulkan oleh pilihan itu. Saya ulangi, kita kan bebas memilih, milih jadi orang baik, orang jahat, jadi pejabat, silahkan.
tapi kita tidak bisa memilih akibat yang akan ditimbulkan oleh pilihan kita. Jadi kita tidak kuasa kan menentukan takdir itu kan. Kalau nasib ya kita rancang itu. Jadi kadar ini kan maknanya kapasitas, ukuran lah sudah itu, ruang, waktu dan sebagainya. Kita bebas memilih menjadi A, B, C, memiliki A, B dan sebagainya. Tapi kita tidak bebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Saya bebas jadi guru, tapi kan ada dampaknya. Saya boleh memilih jadi politisi. Dampak yang ditimbulkan dari pilihan kita, itu kita tidak mampu menentukan itu. Kok milih itu ya? Milih bapak kita siapa itu loh, tidak bisa. Nggak, betul nggak itu? Kita tidak bisa memilih lahir di mana, orang tua kita siapa. Tapi jomblo tidak usah khawatir, jomblo tetap boleh memilih calon mertua yang mana. Nah itu kabar gembira, itu catat itu. Ini sebenarnya saya mau ngomong itu saja dari tadi, itu tidak ngomong ini sebenarnya. Kita tidak bisa memilih orang tua yang mana, tapi kita bisa menentukan calon mertua yang mana. Ya kan? Yang penting yang bersangkutan mau. Kalau tidak mau Pak, ada caranya kan. Bisa diatur itu. Nah itu dia. Nah redaksi arih ini istirahat oleh karena tadinya kita lelah dalam tadbir, sok-sok ngatur tata kelola. Loh Pak, saya pakar di bidang ekonomi. Sudah sewajarnya saya ngatur ekonomi. Ya, kita harus merancang itu kok. Punya tata kelola perencanaan yang baik. Jadi ini tasawuf ya. Tasawuf ini menjungkir balikkan logika-logika manajemen tata kelola yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh hukum-hukum lahiriah, hukum zahir itu, katakanlah syariat. Tapi jangan dikira kalau sudah tasawuf ini lalu anti syariat, tidak, salah itu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berangkatnya tasawuf ini boleh dari syariat, boleh dari akidah. Syariat itu apa sih? Syariat itu dalam disiplin ilmu fikih. Outline-nya, garis besarnya ya agama ya syariat itu. Kemudian musyarri, penentu syariatnya, legislatornya bukan kita, Nabi Muhammad sendiri. Namanya jalan raya kan, masa kita yang bikin? Kita hanya punya hak guna saja itu. Disiplin ilmunya fikih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liislahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah kita. Itu syariat itu. Namanya jalan raya ya banyak tabrakan sudah pasti itu. Ya, orang punya kepentingan semua, ada yang mobil, ada yang beca, macam-macam itu. Nah kalau naik lagi ke akidah itu sudah liislahil bawatin, memperbaiki aspek batiniah kita. Oh iya ya, kita sadar ini kita tidak hanya makhluk jasmani, tapi juga makhluk rohani. Nah kalau ini lebih dalam lagi, liislahil dhamair, nurani, yang lebih dalam lagi dari hati itu. Liislahis sarair. Jadi kalau akidah disiplin ilmunya tauhid, kalau tasawuf disiplin ilmunya akhlak. Jadi buah dari syariat dan akidah. Oleh karena itu tidak disebut bertasawuf iya kalau belum menjalankan syariat atau belum kuat akidahnya. Itu dia. Jadi tidak benar kalau ada orang katakan, "Oh, saya sudah hakikat, Pak. Saya sudah tidak usah sholat saya." Loh, saya sudah jadi cahaya kok. Ngapain bersinar lagi? Nah, itu orang pinter itu ya. Pinter ngeles saja itu. Yang patut digarisbawahi dari hikmah yang keempat adalah fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Kita enggak usah ikut campur lagi. Ini batasan umur kita segini. Supaya berkualitas umur kita ya olahraga, ya makan teratur, istirahat. Boleh enggak senang istri tetangga, Pak? Boleh, tapi enggak boleh memiliki. Ya manusiawi kan itu. Nah, kalau saya contohkan begini. Bisakah kita membangun rumah di tanah yang goncang? Sudah ada yang nyoba tapi gagal. Ada yang tahu siapa? Sudah dibangun di zaman BY Litikum atau zaman SBY, yakni Candi Hambalang. Itu tanahnya gerak. Sampai sekarang nggak selesai kan itu kan? Mangkrak akhirnya proyek itu. Sampai sekarang mangkrak proyek itu. Kenapa? Karena tanahnya goncang. Kita contohkan ke dalam diri kita. Bisakah kita punya kehidupan yang damai? Tidak bisa kalau hati kita tidak tenang. Maka harus mantap memang itu. Nah, cara tenangnya tadi itu nomor satu, baik sangka kepada Tuhan. Selesai gitu. Loh, kita ini hamba kok. Buruh, kuli, kok ngatur majikan. Saya kerja semau-mau saya loh ya. Mana ada?
kuli begitu, buruh begitu itu. Itu hamba yang tidak tahu diri ya, yang sok-sok ingin mengatur majikan. Baik. Kemudian yang juga tidak kalah penting dari pembahasan kita adalah itu qama bihi ghairuka wa wallah. Dan yang dimaksud ghairuka sesuatu yang telah diatur oleh selainmu, maknanya Allah ya, maknanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu segala upaya kita lantas tidak berguna karena Allah sudah tentukan. Kalau begitu Pak, kalau surga neraka sudah ditentukan, umur sudah ditentukan, ngapain lagi berusaha? Itu pertanyaan bodoh. Itu pertanyaan bodoh itu. Ya tugas kita menanam, tugas kita bekerja, berusaha. Hasilnya itu bukan urusan kita. Betapa ruginya kalau kita berusaha keras Pak, bekerja tapi nanti masuk neraka. Loh, kita ini loh nggak punya hak ke diri kita. Kok mau ngatur-ngatur surga neraka segala itu. Nah, dengan baik sangka kepada Tuhan, saya pendosa, baik sangka bahwa Dia Maha Pengampun. Nah, saya ini pribadi yang tidak sabaran, gampang putus asa. Baik sangka bahwa Tuhan ini orang yang melampaui batas saja dipanggil wahai hambaku oleh Tuhan. Qul, katakan Muhammad, Az-Zumar 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka yang melampaui batas itu, ya ibadi, kita dipanggil hamba. Wahai hambaku, la taqnatu, jangan putus asa. Kita tahu putus asa itu dengan apa? Kalau kita pribadi yang tidak putus asa, ya dengan bekerja. Nah itu dia, karena memang tugas kita hanya ya majikan, hanya kuli, hanya hamba. Tugas kita bekerja, berusaha, menanam. Nggak usah kepada Tuhan. Kita mau cawe-cawe, mau ikut ngatur-ngatur politik, Anda capek itu. Anda bisa mati muda, bisa stroke usia dini. Itu bukan urusan kita kok. Sama dengan jam tangan rusak, kepandai besi. Ya jadi pisau jam tangannya itu. Bannya bocor tapi dibawa ke tukang suwuk misalnya. Nggak apa-apa, tukang suwuknya ban itu bisa. Nah, cara-cara seperti ini. Jadi begini, Tuhan ini memberlakukan dua prinsip. Pertama, sunnatullah, itu hukum alam. Hukum alam itu bagaimana? Ya sudah, saintifik lah. Kita berperilaku itu ilmiah. Kita ikuti hukum-hukum alam ya, panas, dingin, kemudian terbang. Itu kan ada hukum-hukumnya semua kan itu kan. Kita tidak bisa kalahkan itu. Tapi pada saat yang sama berlaku pertolongan Tuhan, inayatullah. Orang seperti saya ini tidak punya apa-apa, modal saya cuma bismillah. Tidak apa-apa, nikah saja. Kan ada kopinya kan? Kopi nangkau dengan bismillah ya kan? Bismillah saja. Itu berarti melibatkan Tuhan. Dengan melibatkan Allah dalam hidup, maka perbuatan-perbuatan, agenda-agenda besar terasa ringan. Jadi kita punya wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, punya agenda jangka panjang bahkan sampai ke akhirat. Kalau punya agenda jangka panjang, kita tidak akan kecewa dengan kegagalan jangka pendek. Saya ulangi. Kalau kita punya agenda keberhasilan, kesuksesan jangka panjang, kita tidak akan kecewa dengan kegagalan jangka pendek. Pak, saya melarat miskin ini karena kesalahan negara. Sebelum negara ada, manusia ada kok. Kalau mau baik, nggak usah nunggu negara. Sekarang bisa kita baik. Nyumbang bisa sekarang. Nolong, membantu bisa. Negara apa peduli Anda nikah atau enggak? Atau jomblo kan? Kan nggak ada itu. Pak, saya nasionalis Pak. Jomblo Bhinneka Tunggal Ika. Itu jomblo sudah abad ke-14. Abad pertama ya, tahun 450 sudah ada. Teori Bhinneka Tunggal Ika itu sudah 2000 tahun lebih itu kejombloannya berarti itu. Nah oleh karena itu tasawuf ini seni untuk meloloskan diri dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Kita tidak tertipu oleh yang palsu. Jabatan itu palsu, menipu itu. Paling lama dua periode kalau tidak buru-buru ketangkep KPK. Coba. Itu menipu, menjerumuskan kita. Mengapa kita menghasrati sesuatu yang akan mencelakakan kita? Itu kan bodoh sekali. Udah tahu itu loh jurang, masih melangkah itu. Tapi saya mampu Pak, saya bikin jembatan dulu. Silahkan kalau mampu. Kalau tahu betul loh ya.
adalah sungguh-sungguh benderang kebodohan itu, ia menempuh jalan, menempuh sesuatu yang kelak akan mencelakakan dia sendiri karena tidak sesuai kemampuan itu. Reputasi, popularitas itu kan seperti istana pasir. Coba bikin, Anda main ke laut, tidak ada pantai, bikin saja pasir itu, bangunan apa. Itu kalau ombak datang selesai itu. Betapa menipunya. Kalau tidak percaya, siapa orang paling terhormat lah sekarang di dunia lah, atau orang paling kaya itu, orang paling terhormat lah, jabatannya tinggi atau profesor atau apa. Datang saja ke tengah-tengah pasar, bikin video streaming seperti ini, telanjang dia. Maka runtuhlah harkat martabatnya sebagai orang mulia, sebagai profesor, hanya gara-gara buka baju saja. Jadi betapa menipunya, bahkan reputasi, kemuliaan ini betapa palsu kalau kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Cantik 20 tahun ada kan cantik itu? Kalau tidak operasi plastik ya, operasi kresek lah itu yang lebih serem itu. Maka ada teori yang lebih awet itu jelek katanya itu, karena dari lahir sampai mati tetap jelek itu. Itu betapa menipu juga. Nah, oleh karena Allah itu Al-Mudabbir, zat yang maha mengatur, mengendalikan dengan rububiyah ya, dengan tata kelolanya, kita ikuti saja itu. Nah, bagaimana kita tahu takdir Tuhan, Pak? Cara paling gampang, level kita di mana? Sudah jalankan saja syariat itu. Sudah perbaiki akidahnya, kemudian jalankan saja hidup normal itu. Nah, ada kesalahkaprahan bahwa isapan jempol ini ya. Oh, saya kan kiai, saya pimpinan pesantren, maka saya tidak usah kerja. Dia lupa bahwa leluhur, bahwa teladan para kiai, yakni Nabi Muhammad dan para nabi sendiri, itu nabi tidak ada yang pengangguran itu. Mereka semua sibuk bekerja. Lah kok kita enak-enakan menganggur ya kan? Jadi teladan kita saja pekerja keras. Jadi, kalau sudah kiai itu wiritan tok, Pak. Nanti uang datang. Ada orang wiritan terus di masjid, lalu dilempar sandal oleh Sayyidina Umar ketika beliau khalifah itu. Itu emas dan perak itu tidak akan turun dari langit. Suruh kerja dia. Ternyata setelah dilacak, ditelusuri, kok di masjid terus? Dia lari dari debt collector itu, karena penagih-penagih itu loh. Nah, itu dia. Nah, dengan cara seperti ini, kalau begitu pertanyaannya sekarang sebelum teman-teman nanti ada tanya jawab, kita ini bisa diandalkan enggak kita ini? Diri kita ini loh, yang ringkih, yang terbatas, yang tidak sabaran, yang amalnya asal-asalan, yang ilmunya juga pas-pasan, bahkan sama sekali tidak ada. Bisa diandalkan enggak itu? Tidak bisa diandalkan. Kalau begitu Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Sekurang-kurangnya dalam setiap perbuatan kita bismillah, dibismillahi semua itu. Kalau sudah melibatkan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan berat, upaya-upaya yang berat, yang tadinya secara teori kita tidak mampu, secara sunatullah tidak mampu, tapi kita melibatkan Tuhan, pertolongan Tuhan itu datang. Karena Tuhan punya tentara di langit dan di bumi, punya perbendaharaan di langit dan di bumi, itu yang kita libatkan. Kalau begitu, teranglah sekarang bahwa jangankan kita, amal kita itu tidak bisa diandalkan. Salah besar kalau kita menganggap masuk surga gara-gara amal misalnya. Kalau ada orang itu juara MTQ internasional 10 kali misalnya. Itu bukan karena dia, karena yang dibaca adalah Quran. Coba yang dibaca yang lain misalnya itu. Bon belanja itu. Beda lagi itu. Kita ini disebut orang baik karena beramal. Amalnya itu loh, bukan kitanya. Dia disebut orang yang puasa karena puasanya. Jadi bukan di sini amal saja tidak bisa diandalkan, apalagi kita. Jadi betapa tak berdayanya, betapa tak terbatas, betapa terbatasnya, betapa ringkihnya manusia ini ya. Fisiknya lemah, imannya lemah itu. Oleh nafsunya sendiri itu loh kalah. Coba saja kita uji itu. Kita lebih sering menang atau kalah dengan nafsu itu kan. Maka para sufi itu, hati itu kan qalbun. Salah satunya oleh Imam Abi Yazid Al-Bastami, qaf itu diganti kaf menjadi kalbun, anjing.
Dia menggonggong terus dalam diri kita. Harus kita kasih makan. Makanannya itu zikir itu. Ya, sholawat, istighfar itu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah saja. Yang penting hati kita dibasahi dengan, disirami dengan zikir itu nutrisi kan itu. Tapi begitu bisa zikir, Pak, saya tadi malam zikir 500 sholawat itu. Kemudian istighfar 2000 misalnya. Saya sudah kalahkan Nabi, karena Nabi cuma 70 atau 100 itu. Begitu bisa berzikir, kita mengklaim itu perbuatan kita. Ini bandingkan dua pendapat ini ya. Saya merasa pendapat A, itu zikir ini perbuatan saya, amal saya. Dan saya masuk surga gara-gara ini. Pendapat B bahwa saya tidak berzikir. Kalau lisan saya berzikir menyebut asma Tuhan, itu cara Tuhan menyebut namanya sendiri melalui lisan saya. Mana yang benar menurut Anda? Pertama, zikir ini usaha saya dong. Ini kan perbuatan saya, mulut-mulut saya sendiri. Pandangan kedua bahwa kalau kita berzikir menyebut asma Tuhan, ini cara Allah menyebut-nyebut asmanya sendiri. Dan kita dimuliakan oleh Tuhan karena Tuhan menggunakan lisan kita menyebut namanya. Anda pilih mana itu? Sama zikirnya, tapi perspektif cara pandang kita beda. Cara pandang kedua ini lebih menenteramkan kita. Iya ya, ini zikir ini berarti Allah menyebut namanya sendiri melalui saya. Itu kan keren sekali itu. Daripada kita menganggap itu amal kita. Dan capek nanti. Saya sudah zikir 1000. Mana uang? Kok utang gak lunas? Maka pesan beliau di sini, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari sok ngatur-ngatur apa-apa yang telah diatur oleh Tuhan. Itu kan kita sok ngaturnya itu loh, sering itu. Ini kualifikasi cantik ini seharusnya ya putih ya langsing. Itu kan definisi tukang obat. Definisi penjual kosmetik, cantik itu putih. Di tempat-tempat yang saudara kita di Afrika atau di Papua enggak laku definisi itu. Cantik itu langsing. Itu definisi pabrik. Definisi para kapitalis. Coba Anda membaca sejarah tentang Ken Dedes. Ken Dedes itu gendut. Jadi dulu perempuan cantik itu yang gendut itu. Karena lambang dari kesuburan. Kok sekarang harus langsing, harus dan sebagainya itu. Kok tertipu oleh definisi itu loh. Mau gemuk, mau kurus kan yang penting sehat itu kan. Nah, kita kadang terpedaya oleh kulit tadi itu. Maka tasawuf ini sekali lagi adalah seni untuk kita meloloskan diri dari tipu daya. Sebagai simpulan, dua hikmah yang kita baca, sawabiqul himam, sehebat apapun tekad, niat, upaya kita tidak akan mampu mengalahkan takdir. Wa ma nahnu bimasbuqin. Apalagi tekad yang lemah. Apalagi cita-cita yang keropos ya. Ini tekad yang kuat loh ya. Sama seperti penyihir apa, tukang sihir. Itu kan sangat kuat keinginannya. Itu pun tidak mampu mengalahkan takdir. Adakah di dunia ini yang tidak dilingkupi oleh takdir itu? Tidak ada. Kalau begitu ya selesai sebenarnya pembahasan. Nah, tugas kita apa? Ya kita di Quran suruh usaha. Ya sudah usaha. Suruh menanam, suruh bekerja, berbuat gitu. Tapi sok-sok ngatur itu, ini hasilnya pasti segini. Kalau saya lakukan ini pasti begini. Tidak. Hukum alam itu punya anomali semua. Anomali tahu ya, punya keanehan-keanehan semua. Secara teori tidak bisa unta keluar dari batu. Faktanya ada. Manusia itu kalau dibakar pasti meleleh. Faktanya ada. Manusia yang mempan dibakar, yang tidak mempan dibakar. Dan banyak lagi. Itu Tuhan ingin membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpulan kita tentang kehidupan banyak yang keliru. Kalau saya sekolah jurusan ekonomi, ini pasti jadi ekonom atau ahli. Belum tentu. Kalau betul jadi ekonom, sekolah kuliah di fakultas ekonomi, jurusan ekonomi lemah, ternyata spesialisasinya tekanan-tekanan ekonomi misalnya. Bisa saja. Tapi tetap harus kuliah loh ya, tetap harus belajar. Belajar, tidak harus kuliah, belajar dimanapun itu. Karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan banyak hal pada kita. Tugas kita ini murid. Boleh enggak kita enggak senang pada takdir? Boleh. Tapi kita tidak boleh berhenti belajar itu. Saya tidak suka guru A. Boleh enggak? Boleh. Saya tidak senang pelajaran B. Boleh. Tapi tugas kita belajar jangan berhenti. Memang takdir enggak enak. Ada khair ya, ada syar, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ya kita terima saja. Ya kadang untung, kadang rugi, seperti roda pedati itu.
kadang tidak enak, kadang dimarahi orang, kadang direndahkan. Loh, kita ini tercipta dari tanah kok. Adam ya, bapak kita kan Adam itu terambil dari kata adimul ard, permukaan tanah. Kita ini loh tanah, diinjak-injak tetap menumbuhkan tanaman, diludahi, dikencingi tetap menumbuhkan tanaman. Kalau kita paham asal usul kita, sangkan paran itu ya, sangkan paran itu mati, itu selesai sebenarnya persoalan itu. Honocoroko itu loh, Honocoroko ya, sehebat apapun caraka-caraka, cipta rasa karsa, upaya-upaya, kreativitas, keilmuan, kebudayaan dan lain-lain, ya Potojoyonya monggo potongo, nanti mati semua pada akhirnya. Kalau begitu persoalan kita, jarak antara hidup ke mati itu mau diisi oleh apa? Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Keren sekali ya. Semoga sejenak kita bisa menghirup oase-oase cahaya-cahaya yang mampu menenteramkan hati. Untuk hikmah ketiga, dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya terkait hidupnya, terkait tema dan sebagainya, terserah. Oh, Gus Abid, monggo. Ini juragan saya ini Pak ya. Oh, alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini, penjelasan Yai tadi kan kita tugasnya cuma menanam dan hasil itu Allah yang menentukan. Dan kalau kita udah menanam dan kita berdoa kepada Allah minta hasil yang semaksimal mungkin dari usaha kita, apakah itu termasuk kita mengintimidasi Allah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, langsung ya? Atau langsung saja Bapak ya, sembari. Itu justru jenengan Anda menjalankan perintah Allah, karena kita diperintah berdoa. Kita diperintah sholat. Loh, misalnya Nabi lah, tidak punya dosa. Loh, saya kan tidak punya dosa, tidak ada hubungannya. Dosa dengan tidak dosa, sholat saja. Wong kita hamba kok itu. Loh Pak, saya sudah cukup semua, ngapain berdoa? Itu sombong sekali itu. Kita diperintahkan berdoa. Jadi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayo berdoa. Kita diperintahkan berdoa. Justru orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Kenapa? Tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Doa itu kan gampang banget kan, tinggal minta saja. Apapun itu bisa diminta, anak, keturunan, keluarga, semuanya, apa saja itu, minta iman yang kuat, bisa itu. Jadi tugas kita, atau kalau kita diperintah oleh Tuhan, ya sudah itu laksanakan itu. Itu perintahnya berat di Quran itu ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah semaksimal mungkin. Itu pasti sangat berat. Karena kata Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu an, kita tidak sedetik pun lupa pada Allah. Itu berat itu. Lalu ada ayat yang lain. Bertakwalah kalian mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini berarti semampu kita ini loh ya. Semampu kita itu. Ini bukti bahwa Tuhan tidak memberatkan kita. Jadi kalau sudah menanam, adalah keliru kalau kita menanam padi tapi ingin panen semangka. Nah, itu salah itu. Tuhan sudah memberlakukan hukum ya kan, sunnah itu loh, sunnatullah itu loh. Kata ilmuwan hukum alam, ya sudahlah bahasa ilmuwan terserah itu. Yang lebih keliru lagi, tidak nanam apa-apa tapi ingin panen. Tidak nanam padi, ingin panen padi, itu pasti padi tetangga yang dipanen itu. Oh, tidak nanam apa-apa kok ingin panen itu. Sudah sewajarnya. Harapan itu kan karena kita sudah, ini saya berharap, saya berdoa, ini sudah saya upayakan semaksimal mungkin ya, dipupuk, disiangi, dibuang rumput-rumput, hama dan sebagainya, ya berharap itu. Tapi kadang hidup itu kita menanam 100 bibit kacang, kadang dimakan tikus 60, rusak kena hujan 20, yang tersisa 10 mungkin. Tapi kan yang penting itu barokah itu. Barokah itu nilai tambah. Cara mengujinya begini. Ada orang kuat bekerja sehari 10 jam. Jadi
di pabrik, di mana-mana lah itu. Tapi dia sholat zuhur 4 rakaat nggak kuat. Nah itu ada yang konslet berarti itu. Dia sehat fisiknya, sholat terus, tapi perilakunya belum mencerminkan dia sholat. Itu nggak usah kita salahkan. Ya, semoga dengan sholat terus nanti perilakunya berubah. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau sudah menanam kemudian berdoa supaya hasilnya baik? Itu sudah menjalankan perintah Tuhan 2. 1 menanam, 2 berdoa. Ya, semoga amal saya diterima. Ya memang harus berdoa. Kan doa kita gitu kan, Rabbana la tu'akhizna, Tuhan jangan kau siksa kami. Innasina, kalau kami lalai, akhtona atau kami salah. Sudah tahu salah loh ya, tapi tidak mau bermohon supaya tidak disiksa. Ya memang manusia kok. Tuhan berikan saya bayaran di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi, ini ajaran Nabi, ini doanya Nabi. Kullihi ajilihi wa ajilih, ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam. Tuhan, saya minta kebaikan di dunia dan di akhirat, yang sekarang dan yang nanti. Meskipun amal kita tidak mencerminkan bahwa kita layak mendapatkan itu, tapi kan Tuhan ini maha pelimpah kasih. Nah itu dia, maha pelimpah. Kalau mau tahu rahmatnya Allah itu, ada ayam, babon, induk itu, ada anaknya, pitik itu, 10 misalnya. Coba Anda ambil 1 itu. Meskipun Anda presiden atau kiai, pasti diteladung gitu oleh si induk ayam itu. Itu bukti bahwa ayam saja loh punya cinta kasih. Apalagi Tuhan pada kita kan. Dan cinta kasihnya di dunia ini baru 1, nanti 99 di akhirat itu. Bahkan dengan niat, dengan bismillah, itu perbuatan yang seolah-olah perbuatan dunia itu bernilai perbuatan akhirat. Jadi kalau sudah berdoa tadi justru mengamalkan 2 perintah Tuhan itu. Menanam, bekerja, berusaha di satu sisi, dan berdoa di sisi lain. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain. Monggo yang sering dakwah di Sarkem. Istimewa. Gus Kancil, enggak, ini forum kita, unek-unek kita, enggak apa-apa kok. Ada? Monggo, nggih, monggo. Silakan. Saya arahkan mic-nya ke Anda. Hah? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Iku Gus, saya mau tanya soal tadi jangan bilang kalau ilmu tasawuf ini ilmu pasca setelah kita belajar soal syariat, akidah baru tasawuf begitu ya. Ketika kita belum final atau belum selesai soal akidah syariat, itu kita disarankan jangan dulu belajar soal tasawuf gitu. Yang saya tangkap begitu. Nah, kira-kira bagaimana yang dikatakan akidah yang matang atau final itu gimana agar kita bisa enak, bisa afdol belajar tasawuf begitu, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut Imam Junaid itu akidah dulu. Kalimat tauhid itu apa sih? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ya sudah itu. Kalau di dalam diri kita sudah tidak ada selain Tuhan, selain Allah itu, ya sudah itu, kita sudah berakidah. Sebenarnya rukun iman cukup 1 saja, iman pada Allah itu. Dari siapa kita mengenal Allah? Dari Nabi. Otomatis juga iman ke Nabi. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari malaikat. Otomatis kita iman ke malaikat. Nabi sudah tidak ada, sudah wafat itu. Malaikat juga tidak bisa kita jangkau. Tapi kan kitab sucinya ada, otomatis iman ke kitab suci. Jadi cukup 1 saja sebenarnya itu, rukun iman itu. Nah, la ilaha illallah ini, kalau fikih ya, jurisprudensi Islam memaknai la ilaha la ma'budah, tidak ada yang pantas disembah. Kita menghamba hanya pada Allah itu. Bayangkan kalau kita ini sendirian punya majikan 20. Bagaimana cara melayaninya? Betapa ribetnya itu.
Itu cara Nabi menggugurkan pandangan orang kafir Quraisy waktu itu ya. Yang berhala itu ada 360. Ada yang katakan 362. Ada lagi 363. Pokoknya 360 lebih lah. Majikan satu saja sulit kok kita layani, apalagi coba kita jadi pelayan bagi nafsu, itu kecewa pasti itu. Pasti kecewa itu. Nggak ada habisnya kok nafsu itu. Apa kalau kelaminnya dipotong nafsunya nggak ada? Enggak, tetap ada itu. Nanti atau kapan-kapan kita ulas ya tingkatan-tingkatan nafsu itu ada berapa. Nah, saya kira tidak harus ahli, tidak harus expert ya. Kalau ilmu syariat ini dipelajari semua ya tidak cukup umur kita. Tapi sekurang-kurangnya syariat berupa sholat, zakat, puasa, haji, hak-hak kita kepada orang tua, tetangga, cara bermuamalah, jual beli, berdagang, itu kita tahu sudah selesai. Minimal tahu hukum saja, halal haram. Hukum itu cuma dua ya. Kalau ada orang katakan tahlil hukumnya bid'ah, jangan percaya. Bid'ah itu bukan hukum. Tidak ada hukum bid'ah itu. Hukum cuma dua, halal haram. Halal ada 4. Wajib, makruh, sunnah, mubah. Baru haram 1. Jadi hukum itu 2 saja, halal haram itu. Yang halal ada 4. Wajib, makruh, sunnah, mubah itu. Ziarah kubur, bid'ah. Bid'ah ini bukan hukum, bukan. Kalau ada orang nuduh, ini hukumnya bid'ah. Itu orang belum ngaji itu. Belum datang ke Punokawan Cafe. Pasti itu. Dan tidak ngaji pasti. Ya biarkan saja. Biarkan dia gembira lah, senang, asal tidak nangis saja, takutnya pulang nangis nanti kan. Nah, jadi yang saya bukan harus final, tidak. Jadi yang betul adalah yang penting syariat dan akidah ini sudah mantap saja, sudah cukup kita tahu. Nah, syariat kan li islahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah. Kalau akidah li islahil bawatin, memperbaiki aspek batiniah. Kalau saroir yang lebih dalam lagi, nurani lah, bukan hanya hati itu. Oke. Syariat memandang atau para fuqaha, para yuris, ahli fikih melihat, memaknai la ilaha illallah la ma'budah. Paham tidak paham, suka tidak suka, ngerti tidak ngerti, pokoknya ibadah saja itu. Sama dengan begini. Kita ini kan sudah diundang kan. Itu kalau aspek syariat. Kalau aspek akidah begini. Sejujurnya dalam hati kita itu rindu pada Tuhan itu. Buktinya kita nyebut Allah, nyebut aduh, Itu nyebut Tuhan semua. Hanya orang mungkin beda-beda caranya. Karena kita sudah ada perjanjian kan secara rohani itu. Tuhanmu siapa? Alastu birabbikum. Bukankah saya Tuhan kalian? Roh kita ya, rohani kita ini menjawab iya. Qaulu bala syahidna. Nah, makanya mutakallimin, para teolog, ahli tauhid lah gampangnya, memaknai la ilaha illallah sebagai la maujuda. Tidak ada yang eksis, tidak ada yang wujud. Kita ini wujud tapi palsu. Caranya bagaimana supaya mantap akidahnya? Manusia ini menghilangkan ada itu tidak bisa. Ini botol mineral ini ada enggak ini? Bisa enggak ini dihilangkan ini? Bisa enggak ini? Tidak bisa. Dibuang ke planet Mars tetap ada. Dirubah bentuk, dihancurkan sampai berkeping-keping tetap ada, hanya tidak kelihatan. Dimasukkan, ditanam ke dalam tanah tetap ada. Bayangkan, ada saja tidak bisa kita hilangkan kok. Apalagi dia zat yang maha ada. Betul nggak itu? Tambah kuat nggak imannya sampean itu? Yang penting jangan pacaran tok. Kelihatan muka pacaran tok itu. Ada saja loh, ini benda ini ada, tidak bisa kita hilangkan kok ada. Apalagi dia zat yang maha ada. Maka la ilaha illallah oleh para ahli tauhid dimaknai tidak ada yang wujud, la maujuda, tidak ada yang eksis selain Allah itu. Kalau para filosof beda lagi, la ilaha dimaknai la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional selain Allah itu. Para sufi ini beda memaknainya. La ilaha itu sebagai la mahbuba, tidak ada yang pantas dicintai selain Tuhan. Cinta pada diri sendiri, mati nanti itu. Yang tidak mati siapa? Zat yang maha hidup itu. Dan zat yang maha menentukan kematian. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ini 2. Dialah zat Tuhan yang menciptakan mati dan lalu hidup untuk menguji kalian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana amalnya yang paling baik?
amal yang paling baik kalau definisi fikih yang paling betul, yang paling aswab, benar syarat rukunnya. Kalau sholat zuhur ya jangan niat puasa, namanya olahraga, itu senam. Kalau puasa ya jangan niat umroh, ya puasa sesuai aturan main sudah itu. Aswab juga bermakna, kata Imam Fudail bin Iyad, maknanya adalah ikhlas, yang paling ikhlas karena Allah. Ikhlas sudah bukan amal fisik, itu sudah jelas amal batin. Saya bisa cerita ikhlas apa panjang lebar, tapi hati saya siapa yang tahu? Ini kelihatannya ngajar kok, tapi mana tahu ada hasrat tersembunyi ingin populer apa, banyak followers atau subscribers, nggak ada yang tahu kan itu kan. Itu kan hati kita urusan dengan Tuhan itu. Nah, alangkah baiknya lebih concern, tapi jangan dikira oleh karenanya seimbang. Kalau teori ban lama sebelum ada teknologi ban tubeless, kalau ban dalam kempes, ban luar kempes enggak itu. Sudah jelas kempes itu. Tapi ban luar bolong-bolong sedikit, ban dalamnya enggak bocor itu. Jadi kita lebih fokus kepada yang batin, jangan yang bungkus. Karena bungkus itu menipu. Rokok misalnya, rokok jarum. Bungkusnya kalau isinya andalan ya andalan. Karena ada kan merek andalan, Sendang Biru lah misalnya. Ya isinya itu. Nah, jadi bukan sampai final, tidak. Pokoknya syariat itu sudah cukup saja. Akidah sudah mantap itu. Jangan dirubah-rubah, wah, tidak ada selain Allah itu. Kalau ada ini wujud yang palsu, yang menipu. Cantik itu ada enggak itu? Tidak ada, menipu. Coba saja kuliti. Allah ini kan, istighfar itu apa maknanya? Istighfar kan terambil dari kata ghafaro. Salah satu maknanya menutupi. Jadi ghafaro itu maknanya menutupi. Istighfaro memohon kepada Tuhan untuk ditutupi. Ini loh, coba jeroan kita ini kelihatan. Yang kita bawakan kotoran kemana-mana. Mau kiai, mau siapa, mau habib, kotoran kan dibawa kemana-mana itu. Kalau isi kepala kita ketahuan, bapak ya guru, isi kepalanya kakek Sugiono, nggak ada murid hormat kepadanya. Misalnya lo ya Bunda Miyabi atau bunda yang lain lah itu. Isi kepalanya itu nggak ada murid hormat ke guru. Maka Allah itu kan maha menutupi kan itu. Dan kita bermohon untuk ditutupi, permohonan itu namanya istighfar. Memohon agar Allah menutupi keburukan kita. Nah, tapi saran saya kepada penanya ini ya, belajar saja, jangan berhenti. Orang itu angger tasih apa, selama dia masih belajar dia pinter. Kapan manusia itu bodoh? Kalau dia berhenti belajar. Kenapa? Dia sudah merasa benar, dia sudah merasa pinter itu. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Dari saya gini, Gus. Monggo silakan. Tadi sedikit membahas tentang Lauhul Mahfuz, di mana di sana sudah tertulis beberapa komunikasi manusia yang sudah akan ditakdirkan, itu sudah dicatat di sana sedemikian detailnya oleh Tuhan. Pertanyaan saya, bukan bermaksud untuk mengintimidasi Tuhan karena tidak ada keberanian apapun. Kira-kira atas dasar apa sih manusia itu misalkan ditakdirkan menjadi hewan, ditakdirkan untuk kena musibah A, B, C, D, untuk memperoleh hambatan-hambatan setiap yang dikerjakan? Itu atas dasar apa, Gus? Bukan bermaksud untuk mendolimi Tuhan, tidak. Setidaknya, apakah kita pernah hidup sebelum ini atau seperti apa? Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Baik. Kita diajarkan oleh Nabi itu untuk berdoa bahwa memuji Tuhan saja kita itu salah. Jadi memuji Allah saja kita tidak pernah lengkap gitu. Maka kita diajarkan subhanaka la nuhsi, maha suci Engkau Tuhan, kami tidak mampu memujimu. Maka yang benar adalah anta kama asnaita ala nafsik, ya pujianmu sendiri pada dirimu sendiri.
kita sholat itu kalau ruku membaca apa bacaan kita? Subhanallah wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kita subhanallah dulu. Maha suci Tuhan dari pujian saya, hambanya ini yang serba terbatas. Baru memuji setelah itu. Bayangkan memuji Allah saja salah kita itu, tidak pernah lengkap. Saya memuji barang apalah kitab ini. Saya memuji ini karena saya tahu kualitasnya. Saya memuji ini produk meja, produk mebel ini saya tahu kualitasnya. Tapi kalau memuji Tuhan kita tahu enggak kualitasnya itu? Kita terbatas. Kita ini temporal, hudus kan, hadis. Tuhan itu eternal, qadim. Bisakah yang baru menghukumi, menilai yang lama? Tidak bisa itu. Zat yang maha terdahulu kok. Nah, kalau begitu bagaimana melihat bahwa ini sudah ditakdirkan semua, tidak ada kesimpulan tadi apa mengintimidasi Tuhan. Secara sederhana begini, kalau kita tidak salah itu bukan manusia namanya, bukan makhluk itu. Kalau tidak salah, tidak lupa, tidak terbatas. Kalau kita tidak minta-minta, bukan hamba namanya, ya kan? Kita ini kan fakir. Allah itu Al-Ghani, zat yang maha kaya, dan Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Tujuannya apa? Supaya kalau kita miskin, kita tetap kaya dengan punya Allah itu. Ada cerita begini, Nabi Sulaiman itu terbang ya. Kemudian di bawah itu ada rakyatnya. Subhanallah, ini Nabi saya, raja saya ini bisa terbang katanya. Turun Nabi Sulaiman itu. Sampean bilang apa tadi itu? Takut orang itu. Takut disiksa atau apalah, ini kan raja kan. Lalu kata Nabi Sulaiman itu, ditanya, kamu ngomong apa tadi itu? Karena beliau bisa mendengar ya dengan mujizatnya itu. Enggak kok, saya cuma bilang subhanallah ini raja saya, nabi saya ini bisa terbang. Lalu jawaban Nabi Sulaiman, kalimat subhanallah itu jauh lebih agung daripada seluruh kekayaan Sulaiman dan seluruh dunia ini dan isinya. Itu kalimat subhanallah saja. Kenapa? Kenapa? Karena ada Allah di situ. Maka amal apapun kelihatannya sepele. Makan hanya bismillah, tapi kan ada asma Allah di situ. Maka tidak menjadi sepele. Saya nyumbang Pak, hanya 500 rupiah, tapi ada bismillah enggak di situ. Ada Allah enggak di hati kita? Kalau ada, maka amal itu enggak sepele. Begitu pula jangan remehkan dosa-dosa. Tapi ini dosa kecil Pak, tetap saja dosa ke Allah yang maha besar. Ya kan? Nah kalau begitu bagaimana supaya kita membangun satu prinsip begini. Orang sudah diuji A, B, C, kegagalan apa dan sebagainya. Sebenarnya motif Tuhan itu apa sih? Nah jadi begini, Tuhan itu menginginkan kita baik. Tuhan itu menginginkan kita menujunya. Kan hidup manusia ini kan perjalanan menuju Allah. Hanya ada orang yang menempuh ridhonya, hanya ada yang menempuh murkanya. Silahkan pilih mana itu. Bagaimana kalau orang dikasih A, B, C? Ada di surat Hadid itu bunyinya begini. Surat Hadid ini juz 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ma asoba, apa yang menimpamu? Yang menimpa itu disebut musibah dari kata asoba ya. Min musibatin. Di bumi ataupun di dalam dirimu, galau, cemas dan sebagainya. Semua tidaklah terjadi kecuali illa fi kitabim min qablu an nabraha. Itu yang tadi itu. Titis jangkep sinerat itu ya. Itu sudah tertulis semua di Lauh Mahfuz itu. Dan itu semua inna fi dzalika 'ala Allah yasir, mudah sekali bagi Tuhan. Musibah ya, di luar diri kita dan di dalam diri kita. Sudah. Tujuannya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau teman-teman punya aplikasi bisa dilacak itu surat Hadid ayat berapa. Likaila ta'saw, agar Anda, kita semua ini likaila ta'saw, supaya tidak putus asa dengan kegagalan. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga, tidak jumawa dengan prestasi, dengan pencapaian. Kalau gagal tidak putus asa. Kenapa? Karena kita punya rencana kesuksesan jangka panjang. Tadi saya sebut itu kan. Kalau kita punya rencana sukses di akhirat, kita
tidak kecewa, tidak sakit hati kalau gagal di dunia, gagal di bisnis, gagal di rumah tangga, gagal di ekonomi. Kalau kita punya rencana keberhasilan jangka panjang, kita tidak kecewa dengan kegagalan jangka pendek. Ini rumus ya. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar Anda tidak kecewa dengan kegagalan dan tidak jumawa, tidak sombong dengan keberhasilan. Kalau gagal ya sudah, takdirnya begitu, kita terima. Kalau berhasil itu perkenan Tuhan. Jadi baik, buruk, sukses atau gagal, itu sudah takdir Tuhan. Kita imani saja. Sekurang-kurangnya kita mungkin gagal di usaha itu, tapi kita berhasil mengimani takdir Tuhan. Dan itu rukun iman yang ke-6. Itu saya kira prestasi itu. Saya tidak bisa membaca, Pak. Modal saya cuma jujur. Jujur itu sifatnya para nabi. Saya tidak sekolah, saya tidak punya kesempatan belajar. Tapi saya berusaha supaya kalau dikasih amanah ini saya jalankan tanggung jawab. Itu juga sifatnya para nabi itu. Amanah itu kan punya integritas moral itu. Nah jadi sudah tertulis semua. Ya kita ini hidup ini kan menjalankan itu, menjalankan tulisan-tulisan, menjalankan protokolnya itu loh. Semua menuju Tuhan. Semua menuju Tuhan. Kita tidak boleh menghalangi orang yang menuju baik. Dia belum bisa baca Quran, tapi sudah berusaha. Sudah berusaha. Dia belum sempurna, belum bisa sholat seperti kita, belum punya pemahaman Islam yang luas seperti kita, misalnya yang moderat. Ya enggak apa-apa. Dia masih dalam proses belajar itu. Kalau ada orang keliru, seharusnya kita ingatkan, bukan kita musuhi itu. Atau dibully di sosmed misalnya itu. Itu kerjaan para buzzer gitu ya. Jadi apa sih tujuan Tuhan? Ini kan hidup manusia kan terombang-ambing antara dua saja, antara qobdun dan bastun, antara qobd dan basat. Qobd itu sempit, basat itu jembar. Maka Allah itu al-qabid dan al-basit. Allah maha melapangkan dan mempersempit. Kata orang miskin itu sempit, belum tentu. Kan miskin, jomblo, banyak utang, diabaikan dari pergaulan, itu belum tentu itu. Belum tentu sempit. Nah, kalau kita sudah tahu, oh sekarang ini saya sempit, sedang banyak problem. Begitu sadar bahwa Allah itu al-basit, maha melapangkan, selesai. Oh, sekarang saya sedang lapang. Kita siap-siap bahwa kita akan gagal, akan mengalami kesempitan itu. Nah itu lalu seimbang hidup kita dengan baik sangka pada Tuhan. Apakah motor itu berhak menilai dirinya? Tahu, ini menurut saya seharusnya begini. Ya salah, ya pabriknya yang tahu itu. Ya Jepang itu yang tahu. Oh, dia cuma benda. Ini kita pun benda mati. Hidup ini kan pinjaman dari zat yang maha hidup itu. Nah dengan begitu tidak ada. Kita tahu sangkan paran lah ya kalau dalam ajaran leluhur kita itu. Kita tahu asal usul kita dari mana. Kalau kita tahu asal usul kita tidak akan sombong itu. Itu kan sperma itu kan menjijikkan sekali itu. Ini sperma saya barokah, tidak akan mau itu. Tidak akan mau itu. Orang itu. Nah tapi begitu sudah hebat, sudah kaya, berprestasi, sekolah, terpelajar apa, lalu dia merendahkan orang lain, sudah kaya merendahkan orang miskin, padahal kayanya itu loh pinjaman. Itu rumus hidupnya seperti itu, Mas Ali. Lalu bisa kita tambahkan rumus yang lain begini. Likaila yakuna, bukan itu. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada firman seperti itu di Quran. Demikianlah hari-hari dipergantikan oleh Tuhan. Demikianlah kejayaan, kemenangan, kekalahan, kekecewaan dipertukarkan, dipergantikan, dipergilirkan oleh Tuhan. Memang gantian semua itu. Adakah saudara kita yang nikah sama janda? Berarti istri saja giliran loh. Apalagi rumah, apalagi nasib itu. Santai saja. Wah itu saling begitu ya, memberkati itu. Bagus itu. Kita merasa ini istri saya. Loh, kalau mati teman-temannya siap itu menggantikan, ya kan? Tapi ya enggak apa-apa, yang penting dirawat dengan baik. Janda ya enggak apa-apa lah, pengalaman kan ya. Berarti dia percaya ada dua konsep surga, di langit jannatun naim, di bumi jandatun naim. Itu tetap dirawat dengan baik karena Nabi sudah mencontohkan menikahi janda kecuali satu ya, istri Nabi ya. Para ummahatul mukminin itu. Istri saja gantian kok. Kok cuma motor, kok cuma rumah, kendaraan. Istri bisa gantian. Itu bukti bahwa
Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kejayaan, kemenangan, daulah itu loh. Itu dipertukarkan, dipergantikan, dipergilirkan. Nah, maka kita diajarkan ngempet kan, ajaran puasa kan ngempet itu, imsak itu, menahan diri, sabarlah. Dekat dengan itu, identik dengan itu ya. Ya supaya menahan diri. Itu loh Pak, enggak sholat tapi kaya. Itu salah pertanyaannya. Sholat kok dihubungkan dengan kaya itu. Itu enggak pernah sholat tapi kaya. Lalu nyari dalil nanti itu ya, dan sebagainya untuk membenarkan kemalasan-kemalasannya. Dia lupa ada zat yang maha mengatur itu. Ya sudah, ikuti aturan saja. Ikuti aturan yang ditetapkan Tuhan dalam syariat, dalam agama itu. Kalau belum bisa, jangan berpandangan begini. Kok sholat ini memberatkan saya ya? Kok zakat, puasa ini memberatkan saya? Jangan berkata begitu. Alangkah baiknya kita beristighfar, memohon petunjuk, bimbingan, pertolongan dari Allah supaya mampu. Jadi keputusan Tuhan itu jangan diprotes itu. Ini apa kok sholat begini? Kan seharusnya gerakannya ada gerakan aerobik, ada push up. Ini gerakan apa begini? Kok rukunya ke depan, kok enggak kayang saja? Nah itu Tuhan sudah ngasih opsi di Quran. Faman syaa'a falyu'min, yang mau silahkan iman. Waman syaa'a falyakfur, yang enggak mau enggak apa-apa kafir. Itu opsional itu, silahkan pilih itu. Kita tadi kan di awal itu sudah kita kasih patokan bebas memilih. Tapi kita enggak pernah bebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Pak, saya enggak mau ngaji Pak, karena nanti takut pintar. Ada juga waktu itu bilang begini, kok enggak ngaji? Loh Pak, ilmu yang kemarin belum saya amalkan Pak. Jadi saya enggak ngaji. Nah itu juga pintar, itu pintar ngeles namanya. Jadi menurut dia ilmu itu harus diamalkan semua. Tidak. Kalau kita belajar ngaji bab haji, apa harus haji sekarang? Kan tidak. Belajar bab puasa, apa harus langsung puasa? Tidak. Itu beda kita dengan Nabi. Kalau Nabi dijalankan dulu baru diajarkan. Kita nggak begitu. Kita bukan Nabi itu. Nggak usah sok-sokan apa ya itu Nabi. Saya kira demikian. Ya, itu tadi ya. Jadi likailah tak sawa ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak putus asa dengan kegagalan. Wala tafrahu bima atakum. Atat kan yang kamu peroleh. Dan tidak sombong, tidak jumawa faroh itu. Berbangga diri dengan pencapaian. Supaya tidak lupa diri. Oh iya, ini bukan prestasi saya. Tadi bahkan zikir itu loh bukan prestasi kita. Itu cara Allah nyebut asmanya sendiri. Lalu kok sholat ini prestasi saya ini. Alhamdulillah. Bahkan sombongnya ke Tuhan. Tuhan, lihatlah hambamu tertidur semua, terlelap. Aku berdiri, aku bangun beribadah kepadamu. Itu bukan lagi sombong ke manusia. Itu angel tambahan itu. Sombong ke Allah kok itu. Tuhan, lihatlah hambamu tidur, saya bangun itu. Dia bangun itu loh karena Tuhan yang membangunkan, ya kan. Lalu yang kedua adalah apa tadi? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kaya miskin pasti gantian. Jadi kok bupati gantian, istri lo bisa gantian. Jadi santai saja. Jadi mencintai istri itu ya sewajarnya sajalah, enggak usah berlebih-lebihan sampai disembah misalnya. Dibuatkan patung atau enggak usah. Apalagi pacar, ya kan? Tapi Pak, pacaran ini Pak, kata penanya yang tadi, yang kedua itu, ini kan jalan maksiat saya Pak. Ini setiap orang kan punya jalan ninjanya sendiri-sendiri. Jalan ninja saya maksiat, itu urusan pribadi kalau itu saya enggak tahu kalau begitu itu. Jadi setiap orang punya jalan dosanya masing-masing itu. Yang paling gampang ya gini ini, saya ngumpul saja sama orang itu. Ya, ngumpul saja bersama. Ini kan tasawuf ini kan saripati ya, diperas dari kehidupan, dari hikmah-hikmah itu. Dari ya sastro dan gending itu dari kitab suci dicari padanannya dengan kehidupan, dengan persoalan apa dan sebagainya. Jembar sempit, selesai itu. Oh saya jembar. Sekarang Allah yang maha menyempitkan. Kita sadar bahwa tidak lama lagi. Dengan tahu itu sudah gampang, sederhana itu. Tapi ini mungkin hanya gampang di teori, menjalankannya agak berat. Ya perlu latihan saja. Mungkin demikian. Silakan kalau masih ada. Mungkin ada yang lain lagi, silakan.
nyambung satu lagi. Oh iya, silakan. Nggih, monggo. Tadi sempat terbesit ketika doa itu adalah perintah, Gus. Besitnya seperti ini. Saya analogikan bahwa Tuhan itu adalah tuan rumah, bahwa kita ini adalah budak-budaknya. Ketika seorang budak, bos, rokok bos, besoknya lagi bos, kentaan bensin bos, besoknya lagi, artinya doa. Saya menafsiri doa adalah minta nih. Ketika kita sering berkali-kali meminta, kira-kira Tuhan akan Bosan. bosan nggak ya? Manusia bosan. Kalau Tuhan enggak. Malah Oh, seneng. iya. Tuhan itu malah senang diminta itu. Itu bedanya. Loh, kita diperintah kok. Kita diperintah untuk berdoa, dia malah senang itu. Dan ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Pasti saya jawab, saya ijabah itu. Da'watad da'i, permohonan orang-orang yang berdoa idza da'an, kalau dia meminta. Jadi ibadah itu intinya doa semua loh ya. Maka hadis Nabi ad-doa mukhul ibadah. Doa ini saripatinya semua ibadah. Kita tahu kan ibadah ada personal, ada sosial. Ibadah sosial ini jauh lebih luas, banyak sekali. Jadi doa ini saripatinya ibadah. Semua ibadah kita intinya doa. Agama ini kan din, hurufnya dal ya nun, maknanya relasi, hubungan. Maliki yaumiddin, dia Tuhan merajai hari pembalasan. Pembalasan ini kan hubungan juga, hubungan zat yang maha membalas dengan makhluk yang dibalas. Din, agama juga hubungan antara kita yang menyembah dengan dia zat yang kita sembah. Atau dari kata dal ya nun ini dalam Maqaisulullah ya, kamus Quran. Dain, hutang, itu juga hubungan antara yang ngutangin dan yang diutangin. Bahkan Tuhan itu begini, kita ini suruh nabung, bahkan ngasih utangan pada Allah itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fa yudha'ifu liman yasha. Kita ini bisa ngasih utangan pada Tuhan. Contoh, kita teman-teman pernah merantau ya, ada di perantauan ini. Saya kira kalau penanya pasti tahu. Pernah enggak tiba-tiba ada orang nolong, ngasih makan, ngasih tumpangan, ngasih utangan gitu. Itu pasti orang tua Anda sudah menanam itu dan Anda yang memanen itu. Itu qardon hasanan. Saya belajar ini sebenarnya saya tidak terlalu cerdas Pak, tapi kok gampang belajar ya. Itu ada yang sudah menanam itu, yang ngutangin dalam tanda kutip ya, ngasih qardon hasanan, utangan yang baik pada Allah. Entah gurunya, entah orang tuanya, entah mbahnya itu. Lalu Tuhan membayar kepada kita karena gurunya, orang tuanya atau siapa sudah meninggal. Nah kalau kita ngasih kordon, jangan utangan makna kita ya, dalam tanda kutip utangan, ya nanti anak kita yang memanen itu. Tuhan itu membayarnya itu loh, dan yudha'if, melipat gandakan pasti itu. Berpulang kembali kepada keikhlasan kita. Nah itu bedanya manusia dengan Tuhan. Ya manusia bosan diminta doa itu, ditanya terus bosan itu. Tapi Tuhan tidak. Dia zat yang maha tatap, justru seneng. Kita dosa itu loh, tidak boleh putus asa. Sekarang begini, saya berandai-andai. Kalau di dunia ini orang sudah baik semua, Allah pasti ciptakan penjahat. Pasti itu. Kalau tidak, At-Tawwab, zat yang maha membuka dan menerima tobat berkali-kali. Kalau orang tidak ada yang berdosa, apa gunanya? Tawwab, Ghafar, Ghafur, maha pengampun, maha penerima tobat. Kalau tidak ada yang berdosa itu. Sebaliknya kalau dosa semua orang, Allah pasti utus entah nabi, entah penerusnya. Itu supaya hidup itu seimbang. Jadi santai saja. Maka kita tidak boleh membenci pendosa ya. Bahwa kita menolak perbuatannya. Dia kok ada tokoh agama kok mencaci, misuh-misuh. Kita tolak perbuatan itu, tapi sebagai manusia kita tidak boleh membencinya. Kalau ditanya berzina hukumnya apa? Tidak usah ditanya, harus jelas itu. Haram, neraka ancamannya. Tapi sikap kita kepada pezina itu harus baik, harus ramah. Loh, kita mau nolong kok dijauhi. Mau menolong pembenci, penjudi, pelaku maksiat kok dijauhi. Ya kita datang itu. Kalau memang kita sanggup. Kalau sekiranya terbawa jangan.
Nah itu dia. Maka saya khawatir katut ini Pak. Ya jangan. Tapi kalau sanggup ya silakan. Ya itu tahu diri itu namanya itu. Nah itu dia. Jadi bedanya Allah itu senang kalau diminta. Sudah jelas kita dosa. Saya contohkan itu gampang sekali. Jadi nanti ada hikmah yang lain itu ada begini. Maksiatun awrasat dzullan wa ihtiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Maksiat yang justru melahirkan, jangan lihat maksiatnya ya, tapi pasca maksiat. Nah, jangan salah paham. Kalau itu maksiat toh Pak, jangan. Lihat pascanya setelah itu. Maksiat awrasat dzullan wa ihtiqaran yang melahirkan perasaan rendah, menyebabkan dia merasa hina di hadapan Tuhan, lebih baik daripada taat yang justru melahirkan kesombongan. Jangan lihat taat dan maksiatnya, lihat setelah itu. Maksiat tapi melahirkan kesadaran. Kita merasa hina, malu di hadapan Allah. Itu lebih baik daripada taat tapi justru sombong. Kayak tadi itu loh. Alhamdulillah ini saya taat, ini saya sudah sedekah Pak. 5 kontainer misalnya. Dan seterusnya. Nah itu dia. Saya juga pernah contohkan begini, ini sebagai catatan penutup ya. Katakanlah dosa kita itu air kencing, air comberan, kotor lah itu air kotoran itu. Bagaimana agar jadi suci? Itu belum ada teknologi kencing jadi suci, tidak ada. Kalau bersih ya disuling, tapi najisnya tidak bisa hilang. Kalau mau suci, buang saja ke air laut itu selesai itu. Laut itu simbol dari ampunan Allah itu. Sebanyak apapun dosa kita. Jadi la kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Dosa kecil kalau diulang-ulang jadi besar. Karena kita bukan melihat dosanya tapi kepada siapa kita berdosa. Sebesar apapun dosa kalau istighfar ya selesai. Dia Maha Pengampun kok. Memang kerjaannya itu lo ngampuni, ya kan? Kerjaannya memaafkan. Ghafar senantiasa kan fa'al. Kalau belajar morfologi atau sorof, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fa'alatun. Fu'al atau fa'al. Ghafar senantiasa memaafkan. Terus menerus. Kalau kita sekali, paling 2 kali lah itu. Kok diulang-ulang ini? Dan sebagainya itu. Jadi memang dia itu kerjaannya memaafkan. Nah, tasawuf ini memperkenalkan Tuhan dengan cinta. Dengan wajahnya yang bukan penyiksa, bukan jabbar. Bahkan jabbar pun itu dimaknai membalut luka. Jabbar kan bengis. Tapi coba buka kamus bahasa Arab. Kamus yang keren loh ya, bukan kamus yang saya maksud itu kamus yang betul-betul kamus ya. Banyak lah kalau saya ceritakan nanti. Jadi gips, alat pelindung untuk orang yang retak tulang itu jabiroh bahasa Arabnya. Jadi jabbar ini menutup luka. Kadang sakit ditutup luka ini. Dipaksa oleh Allah kadang ini supaya nyambung tulangnya. Tapi dampaknya setelah itu sembuh. Ini kok saya dikasih bencana Pak begini. Dia supaya nyebut Tuhan kok. Kalau tidak dikasih musibah dan nyebut Allah itu. Nah, kalau dikasih nikmat nyebut Allah itu wajar itu. Tapi kalau dikasih musibah, bencana, sesuatu yang dia tidak suka. Sebab kalau tidak, nanti Tuhan akan memaksa merendahkan kita secara paksa. Kalau kita tidak menuju Allah dalam keadaan suka atau senang, sampai lupa diri, Tuhan akan menarik, menyeret, merendahkan kita dengan cara-cara yang kita tidak sukai. Boleh sakit, boleh apa, pasti banyak cara yang tidak kita suka. Jadi Tuhan itu senang, minta saja setiap hari itu. Sudah doa saja. Nabi itu diam ketika ada orang, ya baru belajar Islam, sandalnya hilang, minta ke Allah itu. Ya Allah, sandal saya kok hilang, kembalikan itu. Itu Nabi senang itu. Dia baru paham Islam kok. Dia sudah menjalankan perintah Allah suruh berdoa. Apa hubungannya sandal hilang minta ke Allah itu? Tapi dia sudah niatnya menjalankan, katanya suruh doa. Nah, kemampuannya baru segitu. Nabi mengapresiasi. Pak, ini supaya tidak hujan bagaimana Pak? Apa selesai dengan bismillah? Bisa, kalau Anda wali. Kalau Anda bukan wali, hanya wali murid seperti saya, bismillah, pasang bismillah tidak apa-apa. Setelah itu pasang terob itu ya. Lalu selesai. Nah, itu cara-cara kita itu. Saya kira demikian. Apa masih ada lagi?
Baik, penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Jadi mulai sekarang ini kita sudah dapat pengetahuan ya bahwa sekeras sekuat apapun usaha cita-cita obsesi kita tidak akan mampu mengalahkan takdir. Kita paham itu Tuhan Allah zat yang maha menentukan. Yang kedua, kita sudahi perlu minimal ini kan istirahat. Sekurang-kurangnya kita istirahat sejenak untuk tidak ngurus kehidupan ini. Kita merefleksikan. Iya ya, ini sudah ada yang ngatur ini. Tapi besoknya tetap kerja lagi loh ya. Kita istirahat untuk ngatur sok lebih tahu dari itu. Kalau kita ngatur-ngatur hidup itu seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Yang menang orangnya kok, masa pion itu yang mau merayakan kemenangan kan? Nah itu dia. Kalau kita kenapa? Karena Tuhan sudah yang maha mengatur. Al-Mudabbir itu, dan di Quran itu ada ayat. Al-Mudabbir di amro ya. Dia maha menentukan, maha mengatur itu semua. Kalau begitu, yang gampang gimana? Ikut aturan saja. Ya, aturannya kita ikuti itu. Dan cara hidup bahagia, enteng, ringan adalah baik sangka pada Tuhan. Kita yang utang meminta Allah melunasi, tidak apa-apa. Ada ayatnya di Quran bahwa Allah punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ardi, ada di surat Fatah itu, juz 26. Tuhan ini punya tentara di langit dan di bumi. Kalau punya hajat, punya niat, jangan pakai cara bumi saja, libatkan tentara Allah di langit. Dia punya perbendaharaan di langit dan di bumi. Mohon supaya diturunkan dan dikeluarkan. Itu kan doa sholat duha kan. Nah, seperti itu. Baik, demikian semoga kita mendapatkan futuh. Futuh ini belajar 1, tapi karena barokah dapat 3, dapat 4. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Allah yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.